Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita telah diberikan kesehatan ya, baik itu secara jasmani maupun secara rohani. Salawat dan salam adalah kita limpah curahkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita selaku umatnya dari zaman kegelapan menuju kepada zaman yang terang. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada komunitas belajar, ya, Kombel, kelas pengajar, yang telah memberikan saya kesempatan pada hari ini, tepatnya di tanggal 17 Juni ya, 2025, untuk sharing, berbagi pengalaman, informasi ya, pada Bapak Ibu guru hebat yang mengikuti live streaming YouTube kelas pengajar ya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Pak Sumario atau bisa panggil Pak Rio ya. Salam silaturahmi. Alhamdulillah walaupun kita tidak bisa berjumpa ya di dunia nyata, tapi kiranya kita bisa bersilaturahmi melalui tatap maya. Oke, di sini saya akan membawakan materi mengenai menyemai makna rahasia di balik pembelajaran yang mengakar ya Bapak Ibu guru. Ketika kita bicara mengenai proses pembelajaran, tentunya ini menjadi salah satu hal yang harus kita garis bawahi Bapak Ibu guru hebat ya. Tujuan utama atau esensi utama dalam proses pembelajaran itu adalah bukan hanya sekedar transfer ilmu. Ini perlu digarisbawahi. Bukan hanya sekedar kita berbicara tentang yang namanya transfer ilmu ya. Transfer ilmu. Bukan hanya sekedar kita bicara mengenai ini Bapak Ibu guru hebat ya. Tapi artinya di sini kita belajar dan memahami ya, apa sih esensi utama dari proses pembelajaran itu. Kalau hanya sekedar kita kajiannya hanya pada aspek transfer ilmu, hanya pada transfer of knowledge, gitu, tapi tidak mengakar, ya, tidak ada bentuk aplikatif dari apa yang kita ketahui, nah itu sama aja. Untuk itu, tips jitu atau formulasi yang paling presisi, yang paling akurat dalam proses pembelajaran itu adalah bagaimana konsep mengakar ini bisa kita jadikan sebagai telaah utama. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita berbicara ya mengenai apa itu yang dimaksud dengan pembelajarannya mengakar, di sini saya bagi menjadi 4 poin Bapak Ibu ya. Artinya pembelajaran yang efektif itu adalah pembelajaran yang bukan hanya sekedar kita menghafal. Nah, ini catatan ya, bukan hanya sekedar kita menghafal. Nah, contoh gini, sekarang ini kalau kita adakan yang namanya riset atau observasi langsung, temuan langsung ya di lapangan, ternyata anak-anak sekarang ini gagal paham Bapak Ibu guru hebatnya, terutama tentang konsep dasar. Kenapa? Karena tadi di awal kan tadi saya tekankan bahwa pembelajaran itu tidak hanya transfer of knowledge, tapi bagaimana agar telaah aspek mengakar itu bisa dimunculkan gitu ya di dalam paradigma anak-anak. Contoh, banyak mereka yang tidak hafal perkalian. Ya, nah ini redaksinya salah nih. Seharusnya jangan kita bicara banyak mereka yang tidak hafal perkalian, tapi banyak mereka yang tidak bisa perkalian. Kalau misalkan hanya menghafal, mereka hanya bisa mengetahui 2 kali 2 adalah 4. Tapi kalau misalkan artinya mereka memahami, oh 2 kali 2 itu 4. Oh berarti kenapa bisa 4? Karena ketika kita di awal perkalian, di 1 kali 2 itu 2.
Oh berarti tinggal hasilnya aja ditambahkan dengan pelipatan perkaliannya 2 tambah 2 4. Jadi 2 kali 2 itu 4 itu berasal dari perkalian 1 kali 2 2, 2 tambah 2 adalah 4. Nah itu Bapak Ibu. Ya. Nah jadi di sini kita tidak hanya sekedar hafal tapi juga memahami secara mendalam ya. Kenapa salah satu hal tersebut bisa menjadi itu? Faktornya apa? Nah ini yang perlu harus kita pahami Bapak Ibu guru yang baik. Nah, lalu yang kedua, menopang dan berkembang membentuk kerangka pengetahuan yang kokoh. Yang tadi saya sebutkan ya, kita tidak hanya sekedar paham dan hafal, ya paham dan hafal, ya, tapi kita juga tahu ya bagaimana latar belakang 2 kali 2 4 itu apa. Kemudian mendorong kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Dengan cara bagaimana? Oh, ternyata ketika kita berpikir mengakar, melihat segala sesuatu itu lebih spesifik lagi, oh ternyata kita tahu nih, ketika 2 kali 2 4 itu berarti hasil dari 1 kali 2 itu ditambah dengan perkalian kelipatan 2 sehingga hasilnya menjadi 4. Nah itu kita bisa berpikir kritis dan mampu memecahkan masalah. Kenapa 2 kali 2 itu adalah 4? Nah, jadi itu Bapak Ibu guru hebatnya, itu yang dinamakan dengan pembelajaran yang mengakar. Nah kemudian mengapa pembelajaran mengakar itu penting? Ya penting Bapak Ibu. Yang pertama itu bisa meningkatkan kemampuan kita sehingga kita pemahaman itu tidak stagnan Bapak Ibu ya, tapi kita bisa berpikir dinamis. Kayak tadi, selama ini kita terjebak oleh yang namanya budaya patriarki. Budaya patriarki ini yang membentuk image pemahaman kita tentang koridor ya, koridor komponen yang hanya mengacu kepada menghafal. Tapi kita tidak mengukur sejauh mana kita mampu mengetahui apa yang kita ketahui itu ya, apa yang kita ketahui tersebut ya ini digaris bawahi untuk bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari atau yang dinamakan dengan proses aplikasi konsep. Oh, misalkan ketika kita belajar ya tentang yang namanya ketika kita belajar tentang yang namanya sebuah pengetahuan, berarti kan kita tidak hanya sekedar paham pengetahuan itu, kita paham dan kita juga bisa melakukan. Ya. Nah, contoh misalkan kita apa belajar tentang ilmu pernapasan ya. Nah, kita nggak hanya sekedar oh ternyata ini bentuk faring, oh ternyata ini bentuk laring dalam mata pelajaran IPA ya. Tapi coba kita terapkan ya, ke dalam konten sehari-hari gitu kan. Dalam ruang lingkup fenomena yang kita hadapi dalam kehidupan keseharian. Itu bagaimana tuh pemahaman kita terhadap konsep pernapasan. Ya. Oh, misalkan artinya di sini selain itu kita bisa memahami ya mengenai apa yang dimaksud dengan orang yang menderita penyakit TBC, orang yang menderita penyakit autoimun, ya, orang yang menderita penyakit sesak napas. Nah itu bisa kita pahami dengan cara bagaimana proses penerapannya ke dalam konteks yang berbeda itu seperti apa Bapak Ibu guru hebat. Contoh misalkan dalam proses pengajaran atau dalam proses pembelajaran ini pernah saya terapkan Bapak Ibu ya. Pernah saya terapkan artinya saya minta anak-anak untuk yang melihat bentuk secara fisis kotoran yang ada di dalam hidung mereka. Lalu di situ mereka amati ya, dan mereka lihat, mereka lakukan sebuah analisis objek bahwasanya memang orang yang penyakit flu ya, salesma yang sedang terkena salesma itu berbeda dengan penderita TBC kotoran hidungnya Bapak. Dilihat dari bentuk fisis. Nah, saya nggak akan melanjutkan secara lebih detail ya kalau misalkan saya melanjutkan ke arah ke sana secara lebih detail nanti takutnya ruang lingkup pembahasan saya ini terlalu jauh ya Bapak Ibu guru hebat. Artinya contohnya seperti itu ya. Jadi kemampuan itu kita tidak hanya sekedar paham tentang sistem pernapasan, tapi kita mampu mengaplikasikan pemahaman kita tersebut ya ke dalam sebuah situasi ya atau ke dalam sebuah keadaan yang bersinggungan ya dengan proses interaksi atau pola interaksi yang kita lakukan dalam aktivitas keseharian.
Jadi itu ya. Jadi ada hierarkinya di sini. Oke, lanjut. Lalu keterkaitan dan koneksi. Nah, contoh, misalkan ini saya ambil pemahaman, contohnya tadi kan saya ambil pemahaman contohnya di mata pelajaran IPA ya. Nah, sekarang kita ambil pemahaman di mata pelajaran IPS. Belajar mata pelajaran IPS atau sejarah. Sejarah itu kan bagian dari IPS terintegrasi kalau di SMP ya. Kalau di SMA itu menjadi sub mata pelajaran seperti mata pelajaran atau mapel sejarah secara mandiri. Nah, artinya gini, kalau kita bicara masalah keterkaitan dan koneksi, perlu kita belajar itu nggak hanya cukup tahu, oh tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Tapi ada keterkaitannya di sini ya. Dari kemerdekaan itu, apa yang terjadi? Kondisi apa yang terjadi pada saat itu? Gitu kan. Nah, ya, karena di situ kan kita bisa melatih paradigma kita, Bapak Ibu guru hebatnya. Kita tidak hanya sekedar tahu kapan Indonesia merdeka, tapi kita juga memahami apa saja ya fenomena-fenomena sosial yang terjadi pada saat Indonesia merdeka. Pada saat proklamasi dideklamasikan oleh sang proklamator Indonesia, oleh seorang orator ya, Soekarno, itu pada saat kondisi tersebut di hari yang sama di situ kita pada saat itu sedang melaksanakan ibadah puasa Bapak Ibu dan perlu artinya kita ketahui ya bahwa ada juga peristiwa-peristiwa atau momen-momen penting yang tidak dituliskan di dalam buku teks sejarah manuskrip-manuskrip yang ternyata hilang. Dengan cara bagaimana kita memahami dan mengetahuinya. Nah, makanya di sini perlu yang namanya hasanah pengetahuan yang luas atau referensi yang lain Bapak Ibu. Nah, itu salah satunya ya. Jadi artinya kita belajar itu nggak hanya satu titik, tapi kita bisa mengaitkan dengan beberapa titik-titik yang lain. Lalu yang kedua, setelah kita mampu mengaitkan satu materi dengan beberapa referensi yang lain, dari situ hasilnya baru kita buat menjadi yang namanya mind map, ya, peta konsep. Jadi ide-ide yang sudah kita rangsang di dalam pola berpikir kita, ya, kalau dalam istilah kimianya itu harus kita koagulan, harus kita lakukan yang namanya proses koagulasi. Ya. Nah, jadi kita sebar dulu, nah, setelah kita sebar, baru secara perlahan tapi pasti sebaran-sebarannya tersebut, ayo kita gabungkan gitu. Nah, menjadi sebuah ide, menjadi sebuah konsep berpikir dari hasil pengembangan paradigma. Contoh kayak tadi kita belajar sejarah, 17 Agustus 1945 itu hari kemerdekaan. Nah, di bawahnya kita jelaskan, ternyata bukan hari kemerdekaan saja, tapi di situ bertepatan dengan bulan Ramadan. Di situ pun Soekarno ketika menjelaskan teks atau membacakan, maaf saya koreksi bukan menjelaskan, tapi membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, ya pada saat itu beliau sedang dalam kondisi tidak sehat secara fisik, ya, secara fisik maaf saya ralat bukan secara fisik tapi secara fisik, tapi secara fisik beliau sehat. Nah itu kita renungkan di situ Bapak Ibu guru hebatnya. Jadi itu yang dinamakan dengan keterkaitan dan koneksi. Belajar tidak hanya satu arah, tapi dari satu arah pembelajaran tersebut kita kembangkan menjadi beberapa arah. Karena yang penting dalam proses pembelajaran kita tidak hanya mengetahui apa, tapi kita juga memahami bagaimana. Nah lalu memahami mengapa dan bagaimana itu kan harus ada relevansi dalam kehidupannya. Contoh kalau dalam pelajaran sejarah kita menjadi mawas diri lagi nih, oh ternyata ya kita selektif untuk mempelajari sejarah A, sejarah B. Nah kalau dalam fisika ya atau dalam matematika tadi saya ambil contoh, oh 2 kali 2 adalah 4. Oh ternyata misalkan kenapa bisa 4 itu hasil dari perkalian 1 kali 2 ditambah dengan kelipatan perkalian 2. Jadi 2 kali 2 itu adalah 4. Nah di situ kita bisa terapkan dalam kehidupan nyata. Bagaimana kita bisa terapkan di situ dalam kehidupan nyata? Contoh ya, misalkan ya, posisi kita sebagai seorang guru. Ketika kita mengajar, di situ kita tidak hanya sekedar
memahami atau mentransfer ilmu saja. Tapi di situ kita bisa menjelaskan dan memaparkan bagaimana latar belakang dari operasi penjumlahan tersebut. Ya. Kalau misalkan itu dalam matematika, kalau dalam fisika, nah, kalau dalam matematika kan itu dari abstrak, dari perhitungan matematis itu bisa kita implementasikan dalam aktivitas secara abstrak. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, pembahasan tentang apa sinkronisasi tadi dari pemikiran mendalam untuk mata pelajaran matematika ini tidak saya lampirkan di PowerPoint text ya. Tapi nanti insya Allah ini saya bahas di dalam buku solo saya nanti insya Allah yang keempat yaitu mengenai analisis pembelajaran mendalam. Nah di PowerPoint text ini saya sisipkan tentang contohnya ya, example-nya di sini saya lampirkan pelajaran fisika. Di mana di dalam pelajaran fisika ini kita juga bisa memecahkan ya masalah-masalah sederhana atau misalkan contoh seperti permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan apa perubahan cuaca ya atau proses terjadi secara fisika gitu karena itu bisa kita ini ya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari atau misalkan pada saat kita menggunakan senter kita jejerkan ya, kertas buram lalu kita apa senter tersebut kita nyalakan lalu kita posisikan di depan kertas yang pertama nah itu nanti akan menembus sinarnya ya. Nah itu dinamakan dengan proses pembiasan. Nah jadi penerapannya bisa seperti itu. Apa relevansinya dalam kehidupan sehari-hari Pak? Oh relevansinya oh ternyata kita bisa memahami nih ya ketika ketika lampu sedang gelap dan tidak ada lilin. Nah kita bisa menggunakan senter dan kita bisa menggunakan kertas buram kita sediakan kertas buram lalu kita tempatkan cahaya senter tersebut di kertas buram itu nah nanti cahaya itu akan memantul ya dan akan mengelilingi sudut-sudut tempat yang gelap tersebut gitu kan nah jadi itu ya kontekstualisasi pemikiran kaitannya dengan apa keadaan dan relevansi yang ada di dalam kehidupan kita. Nah lalu matematika tadi tentang masalah keuangan. Nah, misalkan contoh, kalau tadi saya jelaskan secara abstrak ini dalam proses pemecahan masalah keuangan, sehingga kita ketika belajar matematika, sewaktu-waktu kita ditunjuk sebagai bendahara di dalam kegiatan di luar kegiatan sekolah, ya. Misalkan status kita sebagai seorang pelajar, kita jadi terbiasa Bapak Ibu untuk membuat yang namanya laporan keuangan. Oh ternyata seperti ini caranya ya, artinya mengkalkulasikan gitu ya sebuah apa harga gitu kan atau membuat yang namanya jurnal keuangan oh ternyata seperti itu. Nah, jadi dari kajian ilmu matematika situ bisa kita terapkan. Nah lalu refleksi dan metakognisi apa itu refleksi Bapak Ibu guru hebat memikirkan kembali apa yang telah dipelajari dan bagaimana prosesnya gitu kan perlu tidak kita sebagai seorang guru untuk melakukan refleksi perlu ya, karena menjadi seorang guru yang inspiratif menjadi seorang guru yang teladan ya kalau teladan itu bisa dengan proses behavior semua kita tapi menjadi seorang guru yang kritis dan efektif dalam mengajar itu kan perlu berbagai banyak evaluasi Bapak. Nah kita harus ini harus cerdas untuk membaca sebuah situasi, keadaan dan kondisi apa yang sekiranya kurang dari kita gitu kan. Karena makin banyak kita mengevaluasi diri, berarti makin berkembang proses mengajar kita Bapak Ibu. Nah, lalu yang kedua ada metakognisi, kesadaran tentang proses berpikir sendiri, belajar bagaimana cara belajar Bapak Ibu guru hebat. Ya, makanya kan ada yang dinamakan dengan asesmen formatif. Nah, asesmen formatif ini disusun, sebetulnya yang menyusun itu kita Bapak Ibu guru ya, bukan bukan berarti artinya kita mengintrusikan kepada murid, bukan. Tapi yang artinya mempelajari semua itu adalah kita, Bapak Ibu guru ya, untuk bisa mendeteksi oh apa nih yang kurang dari kita, apa nih yang kurang harus kita perbaiki gitu Bapak Ibu guru. Ya, nah, jadi ini yang artinya kurang harus kita. Nah lalu eksplorasi dan penemuan mandiri Bapak Ibu berhebat ya memberikan ruang bagi rasa ingin tahu
dan pencarian jawaban sendiri. Cara menerapkannya bagaimana? Melakukan satu proses atau proyek penelitian, eksperimen, pembelajaran berbasis proyek gitu. Coba kita kita ini ya, kita bimbing anak-anak kita untuk sesekali ayo kita adakan riset. Karena guru itu bukan sumber dari semua sumber keilmuan, tapi hal sekitar itu bisa kita jadikan sebagai informasi atau bisa kita jadikan sebagai sumber pengetahuan. Nah, makanya untuk mengeksplorasi kemampuan siswa, untuk mengembangkan kemampuan siswa, untuk mengangkat kemampuan siswa, ya, kita kasih keleluasaan kepada peserta didik kita, kepada anak-anak kita, untuk lebih dikembangkan lagi ya teknik falasisnya, yaitu teknik retorik mereka untuk bernalar kritis. Oke, strategi untuk menyemai pembelajaran yang mengakar. Contohnya tadi di awal ya, ketika saya sebut bagaimana kita bisa tidak hanya sekedar memahami 2 kali 2 itu adalah 4, tapi kita juga mengetahui oh ternyata 2 kali 2 4 itu berasal dari perkalian yang pertama nih 1 kali 2 2, oh ternyata hasilnya dari 1 kali 2 2 itu ditambah dengan kelipatan 2 menjadi 4, dan nanti 4 itu ditambah lagi dengan kelipatan 2 menjadi 6, jadi 3 kali 2 itu adalah 6. Nah, itu namanya pembaruan umpan balik dan konstruktif. Pendekatan interdisipliner, menghubungi dengan berbagai bidang ilmu. Contoh, misalkan kita belajar matematika, nah, kita bisa hubungi tidak dengan pelajaran agama? Bisa, Bapak. Dengan cara bagaimana? Oh, berarti yang genap itu adalah kelipatan yang disukai oleh Allah. Dan yang ganjil adalah kelipatan yang tidak disukai oleh Allah. Oh Allah itu Esa, oh sifat Allah itu 99. Nah berarti apa tuh kalau misalkan diukur oleh matematika? Kan ada Bapak Ibu ya, kalau kita kembali menelaah filsafat Godel, ya, filsafat Godel, itu sangat berkaitan itu ya, Bapak, dengan pemahaman telos, dengan kadar telos, ya, telos terutama dalam konsep Islam, Bapak Ibu. Nah, kemudian penggunaan teknologi itu bisa tidak? Bisa ya dengan cara melakukan yang namanya sebuah simulasi. Contoh, pemutaran video apalagi sekarang zamannya AI ya, tools-tools AI itu bisa dijadikan sebagai rujukan ya, atau bisa dijadikan sebagai parameter terutama di dalam sebuah platform kolaborasi Bapak Ibu gitu ya. Nah, lalu lingkungan pelajar yang mendukung dengan cara bagaimana tadi yang saya jelaskan di slide ini ya, yaitu dengan cara kita melakukan eksplorasi dan penemuan mandiri. Eksperimen ya, mencari tahu tentang sebuah kejadian, studi kasus. Kemudian peran guru itu ingat bukan sebagai sumber ilmu yang tadi saya jelaskan, tapi kita tuh mendampingi, mengarahkan anak-anak kita untuk palesisnya itu agak terlatih sehingga mereka itu bisa bernalar kritis, bisa berpikir itu tidak hanya pada satu titik, tapi bisa menjelajahi kepada aspek-aspek yang lain. Nah, makanya disitulah peran kita sebagai seorang guru perlu mengarahkan anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang bisa berpikir kritis, konstruktif, dan artinya memiliki paradigma yang akurat. Lalu manfaat jangka panjang dari pembelajaran mengakar. Ya, kita tidak hanya sekedar tahu pada saat itu, tapi kita tahu untuk sampai nanti ke depannya. Saya contohnya Bapak Ibu guru hebat ya, walaupun S1 saya PPKN, tapi saya paham pelajaran biologi. Saya paham pelajaran matematika, saya paham pelajaran fisika. Karena kenapa? Karena metode yang dulu digunakan oleh guru saya pada saat mengajar saya, itu adalah metode bukannya sekedar transfer of knowledge, tapi memberikan konsep pemahaman dasar yang memang itu bisa menaikkan level cara berpikir kita Bapak Ibu. Ya. Sehingga di situ kita mempunyai pola pikir secara adaptif. Ya, kemudian artinya kita bisa menjadi kontributor positif dan berdampak nyata pada masyarakat. Walaupun saya guru PPKN, tapi karena saya suka membaca, saya suka tentang informasi-informasi terkini di dunia pendidikan, akhirnya ya di samping saya menjadi guru mata pelajaran PKN, tapi di sini saya selalu berbagi dan sharing pengalaman di dalam dunia pendidikan. Dengan cara kita kita mempelajari sebuah konsep
yang mendalam dalam sebuah informasi yang kita kaji. Di sini pun kita tidak hanya sekedar belajar tentang arti dari sebuah kesombongan Bapak Ibu guru hebat ya, tapi di sisi lain kita juga bisa mempelajari tentang bagaimana manfaat ya dan makna yang positif yang bisa kita gali ya dari ilmu yang kita kaji tersebut. Artinya di situ kita tidak mudah untuk berpuas diri, tapi di situ mengajarkan kita bagaimana kita untuk mempunyai apa marwah ya, atau mempunyai motivasi untuk selalu menggali ilmu secara kontinuitas. Oke, sampailah kita kepada kesimpulan. Intinya pembelajaran yang mengakar itu nggak hanya sekedar membangkitkan dopamin saja Bapak Ibu guru hebat, karena keberhasilan dalam proses pembelajaran itu bukannya sekedar gembira, tapi jangka pendek. Tapi artinya proses pembelajaran mengakar itu bisa kita telah dan bisa kita koneksikan ke berbagai aspek, terutama kaitannya dengan fenomena kehidupan kita dalam aktivitas keseharian. Lalu yang paling utama, keberhasilan dalam proses pembelajaran mendalam itu tidak akan terjadi ya, jika artinya di sini tidak ada yang namanya ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi itu ya tadi yang saya sebutkan ya, terjadinya interaksi, terjadinya umpan balik yang konstruktif, kemudian terjadi yang namanya pendekatan persuasi. Nah, lalu sama-sama di sini kita lakukan satu proses intervensi, campur tangan. Campur tangan di sini bukan berarti kita tangan besi otoriter, ya, artinya mengatur siswa sesuai dengan kehendak kita, bukan Bapak Ibu guru hebat. Ya. Tapi artinya di sini bagaimana kita bisa memberikan ruang komunikasi kepada mereka dengan arahan-arahan yang positif, ya, dan motivasi-motivasi yang insya Allah bisa menjadikan mereka sebagai siswa yang inspiratif dan lulusan yang bisa bersaing terutama di dalam kehidupan masyarakat kelak dalam menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. Terima kasih atas kesediaan forum yang telah dikolaborasikan oleh kelas pengajar. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang agak sedikit salah dalam menyampaikan pada saat penyampaian materi ini. Semoga apa yang saya sampaikan di sini senantiasa mampu memberikan pemahaman dan konsep dasar kepada Bapak Ibu guru hebat tentang arti dari pembelajaran mendalam itu sendiri. Saya mengutip quotes yang disampaikan Dr. Seuss, semakin banyak kamu membaca, semakin banyak hal yang kamu tahu. Semakin banyak kamu belajar, semakin banyak tempat yang akan kamu tuju. Ya. Galilah ilmu sebanyak mungkin, ya. Galilah pengetahuan sebanyak mungkin, yang tidak hanya sekedar teori, tapi terapkanlah apa yang kamu tahu. Ketika kamu menerapkan apa yang kamu tahu, dan ketika kamu ikhtiarkan apa yang kamu ketahui, disitulah keberhasilan akan kamu racik. Ya. Saya Pak Rio, saya tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bapak Ibu guru hebat. Salam sehat untuk kita semua. Cayo.